Saya mendapati prinsip membangun logika ilahi sangatlah penting dan mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini bukanlah suatu opsi, namun adalah prinsip yang harus dijalani sebagai orang percaya dalam menjalani perjalanan imannya. Yang pertama, dengan memiliki logika ilahi akan mengkondisikan kita hidup dalam iman. Tanpa logika ilahi, akan ada banyak pertimbangan untung rugi yang justru menghalangi kita melangkah mengikuti firman. Hal itu disebabkan karena ada banyak kebiasaan dan pola pikir kita sudah tercetak oleh dunia ini, sehingga kita cenderung mengikuti cara-cara manusiawi atau duniawi daripada mengikuti firman. Namun dengan terbangunnya logika ilahi dalam pikiran kita, kita akan menjadi orang yang mudah percaya dan mudah diyakinkan. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 mencatat, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Setelah firman datang kepada perwira itu, perhatikan apa yang menjadi respon dari perwira itu. Matius 8 ayat yang ke-8 dan ayat 9 mencatat, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.'" Rupanya ada logika ilahi yang sudah terbangun dalam diri sang perwira. Jika ada atasan atau otoritas memberi perintah, bawahan harus meresponi sesuai dengan perintahnya. Logika ini menolong dia untuk percaya, apapun firman yang dia terima akan membuat hambanya mengalami kesembuhan. Dan hal itu sungguh terjadi. Firman dilepaskan kepadanya, dan terjadilah mujizat atas hambanya. Dalam Matius 8 ayat yang ke-13, Alkitab mencatat, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang kedua, dengan memiliki logika ilahi, hal ini mengkondisikan kita menjadi pelaku firman-Nya. Saya semakin menyadarinya, ibadah yang kita lakukan setiap minggu tidak boleh dianggap sebagai suatu rutinitas orang Kristen saja. Kita harus mengubah konsep berpikir kita, bahwa datang ibadah hanya untuk menerima berkat saja, itu harus dirubah. Kita harus datang dalam ibadah bukan karena kita ingin didoakan supaya bebas dari masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Betul, di dalam ibadah yang benar ada banyak dinamika pekerjaan firman dan roh yang akan membawa kita alami pembaharuan akal budi. Firman yang dilepaskan seorang pemimpin jangan dianggap sebagai suatu khotbah saja yang hanya untuk didengar dan sesudah itu dilupakan begitu saja, atau sekedar dianggap khotbah yang bagus dan memberkati belaka. Tapi harus dianggap sebagai arahan dan instruksi yang harus dilakukan dan kita harus bertekun di dalamnya. Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-22 dalam terjemahan sederhana Indonesia mencatat, "Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah kita menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup." Sesungguhnya firman yang disampaikan pemimpin atau bapa rohani adalah firman yang diterima dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Dan bertujuan mengkondisikan kita untuk alami perombakan dari logika yang lama, dari cara berpikir yang lama ataupun sikap hati yang keliru, diubah menjadi logika yang baru, yang selaras dengan firman-Nya. Ketika logika lama kita berhasil dibongkar, percayalah, tidak sulit bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Karena logika lama inilah yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pelaku firman. Logika lama cenderung menentang firman dan terus mempertanyakan apa yang disampaikan pemimpin. Dan jika kita biarkan, tanpa sadar kita akan menjadi orang yang menolak firman. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 mencatat, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu
yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata siasat dalam ayat di atas diambil dari kata Yunani yang dituliskan logismos. Artinya perhitungan, menghitung, atau menimbang. Memiliki asal kata dari kata logizomai yang ditulis dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Alkitab New King James Version mencatat kata siasat sebagai imagination atau imajinasi. Sekarang saya mengerti, untuk menjadi pelaku firman, memang selalu akan berhadapan dengan pemikiran untung rugi. Dan itu pasti menguasai imajinasi kita. Dan siasat atau logika lama ini, kalau dibiarkan, akan bertumbuh menjadi kubu yang diambil dari kata Yunani hupsoma. Dalam Alkitab New King James Version ditulis dengan kata high thing, yang artinya suatu struktur yang tinggi, suatu penghalang atau barrier. Rasul Paulus berkata setiap pikiran ini harus ditawan dan ditaklukkan. Diambil dari kata Yunani hupakoi, atau dibawa dalam ketaatan atau penundukan. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata obedience dan submission. Perhatikan prinsip ini. Logika lama ini selalu cenderung menentang, tidak mau tunduk dan tidak taat kepada firman. Karena memang itulah nature dari pikiran lama. Sebagai akibatnya, mereka yang masih terus membawa logika lama pasti sulit atau tidak bisa menjadi pelaku firman. Oleh karenanya, kita membutuhkan pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 1-3. Lakukanlah perombakan logika lama dengan bertekun. Yakobus 1 ayat yang ke-25, yaitu dengan meneliti hukum yang sempurna. Tidak ada jalan lain. Hanya dengan bertekun dalam pengajaran para rasul, kita pasti akan alami perombakan akal budi, jadi kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita berhasil ditawan dan ditundukkan seturut dengan prinsip firman. Ditundukkan kepada hukum roh dan kehidupan. Barulah kita akan menikmati efek dimerdekakan dari segala jenis perhambaan, menjadi anak-anak Allah dan mengalami posisi yang berkemenangan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah atasmu. Amin.